Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Lagi-lagi seorang ustadz hari ini adalah seorang ustadz Nandar yang lagi-lagi mengarang cerita Alkitab dan ngaur dalam menyampaikan cerita Alkitab yang menuduh Yesus menikah, bahkan dan lain-lain sebagainya yang tidak seturut dengan Alkitab. Saudara, seperti apa cuplikan? Bisa kita nilai nanti. Beginilah cuplikan berikut videonya. Baik, lihat Lukas 7:38, Yesus diciumi oleh seorang wanita namanya Maria Magdalena. Wah. Di mana buktinya? Di mana buktinya? Di situ ada istri Tuhan Yesus. Kamu Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, please open your camera. Sebentar ya. Si Nandar sudah berubah dia. Kemarin dia udah mengganti ininya jadi rata. Jangan panik karena Aku nggak ada panik. ya. Kamu mau ditanya apa? Siapa? Ya, kamu mau ditanya apa? Ya, di sini kita diskusi. Kamu bertanya, saya juga bisa bertanya kan? Betul nggak? Iya, boleh. Oke, sekarang kita mau diskusi. Boleh berdua? Iya, silakan. Mau tanya apa? Tapi kalau ditanya balik, jangan kau bilang pula aku menghujat ya. Boleh. Karena selama ini bertanya aja kerjaanmu. Boleh ya. Baik. Temanya Yesus menikah. Baik, lihat Lukas 7:38, Yesus diciumi oleh seorang wanita namanya Maria Magdalena. Wah. Lukas 7:38 diciumi. Wah. Oke. Ya. Yang bagian mana dicium? Ya, coba aja dibaca. Lukas 7 ayat 38, Maria Magdalena menciumi Yesus. Iya, kamu sebutkan secara spesifik yang mana dicium. Iya. Lukas 7:38. Iya, kamu bilang mana, yang mana? Iya, dibaca ayatnya. Kamu kan ada Alkitab. Oke, saya baca dulu teman-teman ini semua ya. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Oke. Boleh, silakan. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi aku
Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ya, jadi di sini perempuan berdosa mengurapi kaki Tuhan Yesus. Jadi karena dia saking merasa dirinya itu adalah orang yang sangat berdosa dan perlu diselamatkan, perlu diampuni, sehingga dia datang kepada Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hatinya, makanya dia selamat dan diampuni Tuhan Yesus. Baik. Kamu tahu mispot itu ada berapa jumlahnya? Udah di sini tadi kamu bilang bahwa Tuhan Yesus diciumi. Di sini dia Tuhan Yesus. Nggak usah kamu menjelaskan di sini. Kamu bukan menjelaskan di sini. Kamu ya. Enggak. Nandar. Di sini kamu bilang Tuhan Yesus menikah. Di mana di sini terbukti Tuhan Yesus menikah? Jangan gemetar. Di mana Tuhan Yesus? Sedangkan di sini perempuan itu minta pengampunan sama Tuhan Yesus. Bukan menikah. Saya tidak mengatakan itu menikah. Tadi kamu bilang Tuhan Yesus menikah. Tadi kamu bilang Tuhan Yesus menikah. Kamu jangan framing. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar bahwa Nandar ini, saudara, ketahuan telah berbohong. Bagaimana di awal pembukaan tadi beliau mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Dan Yesus itu dicium oleh seorang perempuan. Dan kalau kita lihat narasi dari seorang Nandar ini, seolah-olah dia berpikir hal-hal yang najis, berpikir tentang hal-hal yang kotor, apa yang dilakukan seorang perempuan berdosa ini kepada Yesus Kristus. Padahal di sini, saudara, dalam arti seorang perempuan ini mencium kaki Yesus bukan dalam arti najis, tetapi karena dia tahu Yesus itu adalah Tuhan. Dan seorang perempuan ini sadar dia banyak dosa, karena itu dia harus berbuat banyak kasih kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan lewat itulah maka Tuhan mengampuni dosa daripada seorang perempuan yang telah berbuat banyak kasih kepada Tuhan Yesus. Lewat perkataan perempuan ini dan lewat pengorbanannya, bagaimana dia meminyaki Yesus dan juga, saudara, mencium kaki Yesus, salah satu kerendahan hati seorang perempuan ini di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau narasi Nandar tadi mengatakan bahwa Yesus dicium dengan seorang perempuan dengan maksud yang najis dan kotor, itu adalah narasi yang salah dan keliru. Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, saudara bisa menilai perkataan seorang Nandar ini seperti apa dia dan seperti apa pemikirannya. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. God bless you. Shalom.